Jawa Tengah memiliki sebuah jalur yang tak hanya membelah hutan, tapi juga membelah keberanian para pengendaranya. Selamat datang di Alas Roban bagi warga Batang dan para sopir lintas provinsi. Nama ini bukan sekedar koordinat di peta, namun ia adalah rasa waspada yang absolut. Terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban telah melegenda selama berabad-abad. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri, benarkah tempat ini hanya soal mistis? Ataukah ada alasan logis di balik reputasinya sebagai jalur tengkorak? Di balik rimbunnya pohon jati yang menjulang, tersimpan catatan sejarah yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar cerita pengantar tidur. Di sini, di tanah yang kita injak, adalah saksi bisu dari ribuan nyawa yang melayang. Mulai dari ambisi gila zaman kolonial, era kelam penembakan misterius tahun 80-an, hingga kecelakaan tragis yang tercatat secara valid dalam data kepolisian. Hari ini, kita akan mengupas tuntas semuanya. Ini adalah kronik lengkap Alas Roban. Kita kembali ke tahun 1808, Herman Willem Daendels, sang gubernur jenderal Hindia Belanda yang dijuluki Mas Galak atau Gubernur Guntur, mendarat dengan sebuah misi yang mustahil, yaitu membangun jalan raya pos sepanjang 1000 km pada zaman itu. Alas Roban adalah salah satu titik tersulit dalam proyek ini. Medannya yang berupa perbukitan curam dengan hutan jati yang sangat rapat, tanah yang labil, dan dihuni oleh binatang-binatang buas serta wabah penyakit. Namun bagi sang gubernur, rintangan alam hanyalah gangguan kecil yang bisa diselesaikan dengan nyawa manusia. Pembangunan di titik ini memakan ribuan korban. Para pekerja dipaksa membabat hutan dan memecah batu gunung dengan alat seadanya. Di bawah ancaman ujung bayonet, kelaparan, malaria, dan kelelahan menjadi pembunuh utama yang bekerja dalam diam. Banyak sejarawan mencatat bahwa jenazah para pekerja yang gugur seringkali tidak dikubur secara layak. Urgensi waktu yang dipatok gubernur membuat mereka yang mati hanya ditimbun di bawah urukan tanah jalan atau dibuang ke dasar jurang. Inilah fondasi awal mengapa Alas Roban memiliki aura yang sangat berat. Jalan yang kita lalui hari ini secara harfiah dibangun di atas tumpukan tulang dan keringat leluhur kita. Mari kita tinggalkan sejenak sisi sejarah dan bicara soal fakta empiris. Mengapa kecelakaan sangat sering terjadi di sini? Secara geografis, Alas Roban memiliki tanjakan dan turunan yang sangat menipu, terutama di titik yang dikenal sebagai tanjakan pelan. Di sini ada 3 jalur yang membelah hutan. Jalur yang pertama yaitu jalur lama, jalur sempit yang berkelok peninggalan sang gubernur Bengis. Dan jalur yang kedua adalah jalur lingkar selatan, jalur beton yang lebih lebar namun memiliki tanjakan curam yang sangat panjang. Dan jalur yang ketiga yaitu jalur arteri Pantura, di mana jalur ini adalah jalur utama yang biasa dilewati bus-bus malam. Data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan di sini disebabkan oleh faktor teknis kendaraan, terutama yaitu remblong saat truk bermuatan berat menuruni kecuraman panjang di Alas Roban. Terjadi fenomena yang disebut brake fit, yaitu kegagalan fungsi rem akibat panas berlebihan pada kampas rem. Ditambah lagi faktor manusia.
Alas Roban adalah titik lelah bagi sopir yang menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Bayangkan, setelah berjam-jam mengemudi, Anda memasuki area hutan yang monoton, gelap dan sejuk. Mata akan mudah terpejam hanya dalam hitungan detik. Dan di Alas Roban, 1 detik kehilangan kesadaran bisa berarti maut di dasar jurang. Memasuki era modern, reputasi Alas Roban sebagai tempat yang mencekam semakin diperkuat oleh catatan kriminal yang nyata. Kita berbicara tentang tahun 1983 hingga 1985, era penembakan misterius atau yang biasa disebut Petrus. Pada masa itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan premanisme. Alas Roban dengan kondisinya yang terisolasi dan jauh dari pemukiman menjadi lokasi favorit untuk pembuangan terakhir. Warga sekitar pada masa itu memiliki trauma kolektif yang sama. Suasana pagi yang mencekam ketika mereka menemukan mayat-mayat dengan tangan terikat dan luka tembak di pinggir jalan atau di dasar semak-semak. Keheningan hutan jati menjadi saksi bisu operasi rahasia tersebut. Kejadian-kejadian ini bukan sekedar rumor. Arsip surat kabar lama mengkonfirmasi penemuan jenazah-jenazah tanpa identitas di sepanjang jalur ini. Inilah yang secara psikologis tertanam dalam benak masyarakat, bahwa Alas Roban adalah tempat di mana nyawa bisa hilang begitu saja dalam senyap. Kini wajah Alas Roban mulai berubah. Sejak dibukanya tol Trans Jawa, badan kendaraan di jalur arteri Alas Roban berkurang drastis. Jalur yang dulu sangat padat dan macet berhari-hari, kini lebih luas dan tenang. Pemerintah juga telah melakukan banyak perbaikan, penambahan lampu jalan, pengaspalan ulang, hingga pembangunan pos-pos polisi di titik rawan. Warung-warung kopi di pinggir jalan kini menjadi tempat istirahat yang ramah bagi para petarung jalanan. Namun, meski fisiknya berubah, jiwa dari Alas Roban tetap sama. Ia tetap menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya kehati-hatian. Cerita-cerita tentang bos hantu atau penampakan gaib mungkin akan tetap ada. Namun, sekarang kita tahu bahwa di balik itu semua ada sejarah panjang dan tantangan alam yang memang harus kita hormati. Alas Roban adalah perpaduan antara ambisi kolonial yang pahit, catatan hitam kriminalitas, dan tantangan geografis yang nyata. Menghormati tempat ini bukan berarti kita harus takut secara berlebihan, melainkan dengan cara menjaga kewaspadaan dan etika berkendara. Tanah ini telah merayap terlalu banyak darah dan air mata selama ratusan tahun. Maka saat Anda berkesempatan melintasinya di malam hari, kecilkan suara radio Anda, fokuslah pada jalan di depan, dan berdoalah untuk mereka yang pernah berjuang di sini. Setiap pelintas Alas Roban pasti memiliki kesan tersendiri. Mungkin sebuah kejadian unik, kendala teknis yang tak terlupakan, atau momen-momen yang sulit dinalar oleh logika. Jika Anda memiliki pengalaman pribadi saat melintasi di jalur ini, kami di Piringan Hitam sangat ingin mendengarnya. Sebab pada akhirnya Alas Roban bukan hanya tentang cerita seram, ia adalah monumen hidup bagi sejarah transportasi kita. Terima kasih telah menyimak kronik panjang di channel Piringan Hitam. Tetaplah waspada karena keselamatan adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi nyawa yang telah hilang. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk channel Piringan Hitam. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.